Wong kita wong dagang kok halal kok. Cari itu yang kriminal-kriminal, aja kurang gawean. Kita wong jaga diogo kayak mau bangun monggo, rakyatnya dipikir sih. Anane negara, anane daerah bisa maju. Ini kalau masyarakatnya maju, masyarakat mangan, negara ini maju, rakyatnya kali piye Pak? Nek iso mangan aku menang bae iki jen wedet 50.000 ra dodol dino iki enggak masalah. Sesuk kudu tuku beras sampean-sampean gajinya malah dipotong go PKL. Ya mau enggak? Enggak mau, Pak. Gua mesake Siti. Oh iya saya tugas saya untuk gaji. Kayak golek duit gua apa tok, gua mangan tok ora sampe nimbun. Hatinya lho Pak bergerak. Jenengan tugas wedi karo bose wedi nek dipecat. Saya ngerti. Tapi kami sangat merasakan imbas yang sangat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, jumpa lagi dengan saya ngoceh bareng. Jadi mungkin guys sudah melihat cuplikan video saya tadi di depan bahwa emak-emak maupun satgas aparatur negara itu sedang bertugas menertibkan atau menjalankan PPKM darurat. Jadi di situ kita bisa melihat bagaimana emak-emak atau pedagang kaki lima atau rakyat jelata itu mengais rezeki demi sesuap nasi. Jadi ini memang keputusan sulit dari pemerintah. Di sisi lain pemerintah itu memang bertanggung jawab atas keselamatan rakyatnya, dan di sisi lain rakyat juga butuh makan. Jadi ini adalah salah satu keputusan tersulit dari pemerintah. Dan apapun betapapun sulitnya, terpaksa pemerintah juga harus menerapkan PPKM darurat tentang penyebaran atau COVID-19. Jadi di sisi lain pemerintah itu harus menyelamatkan warganya atau meminimalisir warganya terpapar COVID-19, dan di sisi lain rakyat kecil atau pedagang kaki lima itu butuh makan. Karena memang seorang pedagang kaki lima atau rakyat kecil itu waktu 1 hari atau 2 hari itu sangat luar biasa pentingnya, karena memang butuh sesuap nasi. Beda lagi dengan mereka para aparatur sipil negara atau ASN yang kerja tidak kerja tetap dapat gajian tiap bulan. Jadi ini adalah salah satu peristiwa yang luar biasa. Di sisi lain pemerintah memang bertanggung jawab atas keselamatan rakyatnya, dan di sisi lain rakyat juga butuh makan. Jadi di sini semakin menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita betapa sulitnya itu mengatur negara. Jadi memang banyak aspek yang harus dipertimbangkan. Jadi terpaksa PPKM darurat diperpanjang sampai 25 Juli, dan ini semakin memanas suasana. Jadi rakyat-rakyat yang butuh makan, butuh sesuap nasi itu semakin panas, jadi semakin merasa dizolimi karena tidak boleh berjualan. Jadi intinya sebenarnya itu gini guys, jadi saya setuju yang PPKM kalau memang harus dilakukan juga harus diterapkan. Jadi PPKM itu harus ramah lingkungan dan ramah rakyat. Jadi istilahnya itu PPKM terpadu. Jadi kita tegas menerapkan PPKM, kita juga harus ridho ataupun harus menghormati, menghargai mereka yang butuh sesuap nasi. Jadi memang keputusan yang sulit. Jadi gini guys, jadi pada dasarnya itu hak mendasar berdirinya suatu negara itu memang untuk mensejahterakan rakyatnya. Jadi nggak ada didirikan suatu negara dalam koloni besar sebuah negara itu untuk menyengsarakan rakyatnya, itu tidak ada. Jadi hak mendasar didirikan sebuah negara atau tujuan negara itu adalah mensejahterakan rakyatnya tanpa pandang bulu. Jadi mulai level atas, tengah maupun bawah harus hak atau wajib atau berhak mendapatkan kesejahteraan. Jadi saya teringat kembali kepada Pancasila, yaitu sila ke-1
yaitu yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ketuhanan yang Maha Esa itu maksudnya setiap warga negara Indonesia harus beragama atau harus mengakui adanya Tuhan. Jadi kalau tidak mengakui adanya Tuhan, itu harus hengkang dari negara Indonesia. Jadi contohnya seperti Partai Komunis Indonesia itu tidak mengakui adanya Tuhan. Dan yang kedua adalah yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kembali lagi kepada penerapan PPKM darurat. Jadi seharusnya PPKM darurat yang diperpanjang lagi sampai 25 Juli itu sebenarnya juga harus berperi kemanusiaan. Jadi harus berperi kemanusiaan yang maksudnya juga harus menghargai atau menghormati mereka yang ingin mencari nafkah atau mencari makan. Jadi kemanusiaan yang adil dan beradab bagi bangsa Indonesia, yaitu penerapan PPKM juga harus ikut menghormati, menghargai mereka yang mencari makan, mereka yang mencari sesuap nasi, khususnya para pedagang kaki lima dan rakyat kecil, karena memang waktu 1 hari 2 hari itu memang sangat luar biasa bagi mereka yang memang hidupnya pas-pasan. Dan yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Jadi di sini kalau kita tadi sudah melihat sila ke-1 yaitu ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dan yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Jadi di sini guys, jadi tidak mungkin akan ada persatuan, atau tidak mungkin persatuan Indonesia itu terjadi atau berhasil itu kalau tidak sila ke-1 dan sila kedua itu sejalan beriringan dengan saling menghargai, menghormati satu sama lain, baik dari penguasa, aparatur negara maupun dari rakyat sipil ataupun rakyat jelata. Jadi kalau sudah sila ke-1 itu rakyatnya itu religius, berketuhanan, dan tentunya tidak semudah melakukan hal-hal yang sifatnya itu melanggar hukum, baik hukum positif maupun hukum agama. Juga sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi setelah rakyat itu mengakui adanya Tuhan, tentunya begitu banyak kontrol yang ada di dalam diri mereka masing-masing, karena memang orang itu hidup di dunia, dan apa-apa yang dilakukan dunia itu tidak cukup sampai di dunia dan harus dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Makanya setiap warga negara Indonesia harus beragama. Sedikit banyak ini memang mengontrol kita dalam mengarungi kehidupan sehari-hari. Juga kemanusiaan yang adil dan beradab, yang maksudnya adalah kalau kita memperlakukan rakyat secara adil dan beradab tanpa tebang pilih, maka yang terjadi adalah persatuan Indonesia. Jadi di sini kalau sudah sila ke-1 itu diterapkan dengan baik, kemudian sila kedua, dan maka persatuan Indonesia akan terjadi dengan sendirinya. Jadi penerapan atau supaya sila ketiga dari Pancasila ini berhasil mengenai sasaran, tentunya sila ke-1 dan kedua harus diterapkan secara sungguh-sungguh. Keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi jelas sudah guys, jadi kalau sudah bangsa Indonesia itu menjalankan dengan baik sila ke-1, sila kedua, sila ketiga, dan sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi di sini ketara sekali bahwa memang bangsa Indonesia adalah sebuah negara menganut sistem demokrasi. Jadi sebuah sistem di mana kekuasaan tertinggi itu di tangan rakyat, yang maksudnya adalah kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Hal ini diwakili yaitu para anggota-anggota dewan, yaitu DPR dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat, jadi majelis perwakilan rakyat. Jadi di sini jelaslah guys. Jadi arti dari kebijakan atau arti dari sebuah negara demokrasi itu adalah
kekuasaan tertinggi di tangan rakyat, di mana setiap atau sistem yang dipakai adalah menggunakan sistem pemilihan umum. Jadi di mana setiap pemilihan baik pemilihan presiden, pemilihan dewan ataupun DPRD atau bahkan sampai kelurahan itu menggunakan sistem pemilihan. Itu salah satu ciri sebuah negara demokrasi. Jadi maksud sila keempat di sini adalah memang kekuasaan tertinggi di tangan rakyat, tetapi perwakilannya adalah di tangan MPR maupun DPR. Jadi setiap pendapat atau setiap keinginan atau setiap keluh kesah apa yang ada di rakyat itu harus disampaikan melalui sistem, yaitu sistem perwakilan, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat ataupun Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi di sini jelaslah guys bahwa sebuah negara demokrasi memang sebuah negara yang menjunjung tinggi, yaitu menghormati segala bentuk kritik, pendapat, jadi baik berorganisasi, berserikat, baik di depan umum, itu memang dijamin undang-undang. Jadi jelaslah kalau sebuah negara sangat menghormati hak, sangat menghormati kritik oleh rakyatnya maupun oleh oposisi, itu jelas menunjukkan bahwa negara itu memang negara yang sudah maju dalam hal sistem demokrasi. Jadi memang sistem demokrasi itu memang yang dianggap sebuah sistem yang paling baik, yang dianggap oleh para pakar-pakar dunia, para politikus dunia, memang sistem yang bisa mengatur atau menjawab tantangan zaman ataupun menjawab tantangan dalam mengatur kehidupan bernegara. Jadi kalau sila ke-1, kedua, ketiga, dan keempat ini bisa sejalan atau berjalan seirama, sejalan berdampingan, baik eksekutif, legislatif maupun rakyat, dan tentunya sebuah negara itu akan mencapai sebuah keberhasilan, baik dalam keberhasilan di segala bidang, baik dalam bidang ekonomi maupun bidang pendidikan ataupun dalam bidang religius keagamaan. Jadi ini adalah salah satu bukti sekali bahwa hak didirikan sebuah negara adalah untuk mensejahterakan rakyat, dan tentunya siapapun penguasanya yang memimpin sebuah negara harus menghormati hak-hak rakyat, sekaligus wajib mensejahterakan rakyatnya baik secara ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi di sini jelaslah guys. Jadi setelah sila ke-1 rakyat beragama, sila kedua yaitu keadilan, dan sila ke-1, kedua, ketiga, keempat, dan kelima adalah keadilan seluruh bagi rakyat Indonesia. Jadi setelah sila ke-1, kedua, ketiga, dan keempat itu diterapkan dengan baik dan berhasil, nah terakhir adalah keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi di sini terjemahnya itu ya baik keadilan dalam bidang ekonomi maupun dalam bidang pendidikan maupun dalam bidang religius keagamaan maupun dalam bidang-bidang mengenai hak-hak rakyat bagi bangsa Indonesia, baik hak untuk hidup, hak membela diri, baik di meja hijau atau di ranah hukum maupun di ranah-ranah lainnya. Jadi di sini jelaslah guys. Kalau guys tadi melihat cuplikan video saya tadi di depan, itu membuktikan memang salah satu contoh rakyat juga punya hak. Jadi kalau pemerintah atau penguasa itu mengeluarkan kebijakan, walaupun tujuan kebijakan pemerintah itu baik, dan kalaupun itu dipandang belum baik atau tidak baik oleh rakyat, itu rakyat juga punya hak menolak.
Jadi ini perlu digarisbawahi, walaupun kebijakan negara itu kelihatannya baik, tetapi dipandang atau dilihat oleh rakyat itu belum baik atau tidak baik, atau menyengsarakan atau merugikan rakyat juga boleh menolak demo ataupun protes. Demikian pula sebaliknya, kalau rakyat itu merasa dizalimi atau merasa ada rasa ketidakadilan, itu harusnya penguasa itu juga menghormati hak-hak rakyat. Karena mengapa guys? Karena memang para penguasa, aparatur sipil negara itu memang mereka bekerja juga digaji oleh rakyat. Yang mereka makan itu uang rakyat. Jadi itu juga harus disadari kepada para penguasa negeri ini. Karena kalau ini tidak saling menyadari, tidak saling menghormati, nah tentunya negara itu kacau balau. Jadi seperti sekarang ini negara itu kacau balau, penguasanya mumet, presidennya mumet, rakyatnya juga mumet, rakyatnya lapar. Jadi jangan sampai kebijakan negara itu, jadi kalau sudah ada komando bahwa keselamatan atau jiwa rakyat itu harga mati karena adanya COVID-19 itu, terus jangan sampai aparatur negara itu mentang-mentang petentang-petenteng seenak-enaknya, itu jangan sampai terjadi. Karena sebagai warga negara yang mengakui adanya Tuhan, hidup mati itu bukan karena COVID. Hidup dan mati itu memang karena sudah saatnya kita itu dipanggil atau berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semuanya saling berkaitan, semuanya saling menghormati, saling menghargai. Tidak tebang pilih, tidak arogansi. Jadi rasa keadilan itu harus diterapkan atau dilaksanakan baik oleh penguasa maupun rakyat. Jadi mengenai PPKM darurat dan lain sebagainya itu memang harus dilakukan oleh negara. Sesulit apapun, ini adalah cara terbaik untuk menyelamatkan rakyat atau meminimalisir semakin banyaknya korban. Walaupun ini juga menuai pro dan kontra. Jadi memang ini pelajaran bagi kita semua bahwa kebijakan-kebijakan itu sebenarnya harus terpadu. Jadi jangan sampai kebijakan-kebijakan yang arogan. Jadi jangan berdalih untuk menyelamatkan nyawa rakyat, ternyata malah membunuh rakyat, menyengsarakan rakyat. Karena mengapa guys? Karena memang rakyat kecil itu, pedagang kaki lima itu tidak kerja 2 hari, 3 hari itu sudah lapar. Beda lagi dengan para aparatur sipil negara atau ASN, itu memang digaji tiap bulan, tidak kerja juga dapat gajian. Walaupun lockdown, walaupun PPKM 2 tahun, mereka tetap gajian. Dan inilah sebenarnya yang harus dipertimbangkan oleh penguasa negeri ini. Alangkah lebih baiknya juga para ASN ini menyumbangkan sebagian gajinya dan sebagainya untuk keperluan atau membantu mereka yang terdampak PPKM darurat. Jadi inilah guys, jadi perlunya kita semua itu saling menghormati, saling mengerti, dan saling tahu hak dan posisi masing-masing. Jadi PPKM darurat itu adalah sesuatu yang memang harus dilakukan oleh negara, karena ini memang solusi yang dianggap paling baik untuk meminimalisir banyaknya atau jatuh korban paparan virus COVID-19. Walaupun ini sebenarnya juga banyak yang menentang, banyak pro dan kontra. Demikian pula kepada rakyat bangsa Indonesia juga jangan terlalu menyalahkan negara atau menyalahkan kebijakan negara, karena memang sulitnya begitu mengatur jutaan rakyat dan begitu banyak hak dan kepentingan setiap individu, golongan atau organisasi itu tidak sama. Jadi kita semua harus
saling menghormati, menyadari bagaimana penerapan PPKM yang terpadu. Jadi dengan dalih, dengan tujuan menyelamatkan nyawa, tetapi justru malah menghancurkan atau banyak jatuh korban karena PPKM darurat. Demikian guys dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.